Baik, yang berikutnya adalah al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu minal mubtada'i wal khabari. Al-jumlah al-ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Dan insyaallah kita akan perinci lagi. Wa yakunu al-khobar fiha, dan khobar di dalam jumlah ini yaitu sebagai yang pertama adalah mufrodan, yaitu mufrad. Artinya di sini bahwa khobarnya adalah mufrad, bukan jumlah atau bukan syibhul jumlah. Kita contohkan hadza kitabun. Dan kami ingatkan bahwa al-mubtada dengan warna coklat, sedangkan al-khobar dengan warna hijau. Hadza kitabun. Artinya ini adalah sebuah buku. Hadzani kitabani. Ini adalah dua buah buku. Hadhihi kutubun. Ini adalah buku-buku. Hadza kitabun. Hadzani kitabani. Hadhihi kutubun. Al-kitabu nafi'un. Buku ini adalah yang bermanfaat. Al-kitabani nafi'ani. Kedua buku ini adalah yang bermanfaat. Al-kutubu nafi'atun. Buku-buku ini adalah bermanfaat. Al-kitabu nafi'un. Al-kitabani nafi'ani. Al-kutubu nafi'atun. Insyaallah kita akan jelaskan secara terperinci terkait dengan hal ini pada halaman 44 sampai 65. Mari kita buka bukunya di halaman 44 sampai 65. Baiklah sahabat at-tadrib ala tarkib. Langsung saja kita buka bukunya. Kita ketik 44 di sini. Ya, ini dia. Pada halaman 44 sampai halaman 65. Di sini kita akan berlatih membuat jumlah ismiyah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan jenis khobar mufrad. Maksud dari al-mufrad adalah yang seperti telah kita sampaikan bahwa bukan jumlah ataupun bukan syibhul jumlah. Kalau kita perhatikan pada contoh di sini, maka kita akan melihat mubtada'nya menggunakan ismul isyarah lil qarib. Seperti hadza, hadzani, hadhihi. Ini adalah ismul isyarah lil qarib. Dan juga ini adalah untuk muzakkar. Kecuali hadhihi di sini, ini adalah untuk muannas. Kenapa ini menggunakan hadhihi? Insyaallah nanti akan ada jawabannya pada pembahasan materi. Karena ini adalah pengenalan saja, maka secara global. Kemudian hadza kitabun, kitabunnya adalah khobar. Hadzani kitabani, kitabani khobar juga. Hadhihi kutubun, kutubun juga khobar. Kemudian beralih ke sini, al-kitabu jamilun. Sekarang al-kitabnya menjadi mubtada. Al-kitabani jamilani. Al-kitabaninya jadi mubtada. Al-kutubu jamilatun. Al-kutubu juga jadi mubtada. Kalau kita perhatikan di sini juga kita akan melihat bagaimana al-kitab, al-kitabani, al-kutub di sini adalah sebagai mubtada li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal.
Kemudian kita melihat di sini adalah latihan-latihannya. Tentunya di sini tidak ada syakalnya, namun nanti di sini kita akan dibantu di Shadiqul Jaib. Dan kita buka juga bukunya halaman 66 sampai 88. Kemudian sahabat At-Tadrib ala Tarkib, kita juga buka halaman 66. Dalam contoh berikut ini kita melihat bagaimana di dalam mubtada'nya menggunakan ismul isyarah lil ba'id. Dzalika, dzanika, tilka. Dan ini untuk muzakkar. Kecuali tilka. Tilka ini muannas. Nanti kita akan jawab kenapa demikian. Intinya di sini contohnya adalah dzalika filun, dzanika filani, tilka fialatun, au tilka afyalun. Oh ya, sebelum kita melihat fialah itu gimana caranya ya bacanya? Halaman 110. Langsung kita buka saja. Kita ketik 110. Nah, di sini kita lihat 110. Di sini ada kata filun, jamaknya afyalun dan fialatun. Artinya adalah gajah. Dzalika filun, dzanika filani, tilka fialatun, au tilka afyalun. Al-filu, apa ini kata ini? Baik, kita buka kata dokhmun 209. Langsung kita ketik 209. Ya, ada kata dokhmun. Dokhmun adalah isim fa'il atau dokhim, sama-sama isim fa'il, jamaknya adalah dikhomun, artinya yang besar. Baik, kita kembali lagi. Berarti al-filu dokhmun, al-filani dokhmani, al-fiyalatu dokhmatun, awil afyalu dokhmatun. Tadi bahwa di sini pertama kita menggunakan ismul isyarah lil ba'id. Kemudian ini juga kalau kita perhatikan al-filu, al-filani, al-afyalu ini adalah binatang, artinya tidak berakal. Tapi ini masih masuk pada mudzakkar. Al-mudzakkar ghairu al-aqil. Kemudian kita buka juga bukunya dari halaman 99 sampai 120. Baik, langsung kita berpindah kepada halaman 99 sampai 120. Ya, halaman 99. Kita sudah menggunakan ismul isyarah lil qarib yang menunjukkan dekat untuk muannas. Hadhihi, hatani, hadhihi. Ini khabarnya adalah sabburatun, sabburatani, sabburatun. Mu'annas ghairu akil. Mu'annas tidak berakal. Kemudian khabarnya kita jadikan di sini adalah jadi mubtada. As-sabburatu wasi'atun. As-sabburatani wasi'atani, as-sabburatu wasi'atun. Ini adalah mu'annas ghairu akil. Untuk mu'annas dan tidak berakal. Kemudian kita buka juga dari halaman 121 sampai 142. Pada halaman 121 kita ketik 121 sampai 142. Di sini juga ada contoh
yaitu mubtada khobar, khobarnya adalah mufrad, bukan jumlah, bukan syibhul jumlah, dan mubtadanya menggunakan ismul isyarah, tilka, tanika, tilka, ini semua adalah ismul isyarah, yang mana ismul isyarah lil ba'id, untuk yang jauh. Ismul isyarah untuk yang jauh, dan ini untuk muannas. Kemudian di sini khobarnya tentu muannas, battatun, battatani, battatun. Kemudian al-battah yang tadi khobar jadi mubtada. Al-battatu ta'iratun. Ta'irah artinya yang terbang. Nanti silahkan dicek sendiri sahabat At-Tadrib ala Tarkib sesuai dengan kamus Shadiqul Jaid. Al-battatu ta'iratun. Bebek itu adalah terbang. Al-battatani ta'iratani. Dua bebek itu adalah yang terbang. Al-battatu ta'iratun. Bebek-bebek itu adalah terbang. Ini mubtada'nya menggunakan muannas ghair akil untuk yang tidak berakal dan muannas. Sampai halaman 142. Sahabat At-Tadrib ala Tarkib, kemudian juga pola berikutnya hajmul kitabi kabirun. Kita perhatikan hajmu warnanya adalah coklat. Al-kitabi ini adalah warna ungu. Adapun yang berwarna ungu adalah mudhofun ilaih. Kabirun warna hijau, jelas bahwa itu adalah khobar. Dan artinya adalah bentuk buku ini adalah besar. Kita akan lihat pada pola ini di halaman 306 sampai halaman 338 pada pola yang di tengah ya sahabat At-Tadrib ala Tarkib. Kita buka bukunya. Kemudian kita buka di halaman 316. Oke, pada halaman 316 juga kita akan melihat bagaimana di sini ada mubtada dan khobar-khobarnya mufrad. Ini yang di tengah ya, yang di tengah bukan yang ini. Walaupun maknanya sama, hajmul mu'jami kabirun artinya sama dengan al-mu'jamu hajmuhu kabirun. Sama saja maknanya, tetapi polanya berbeda. Kalau yang di tengah ini adalah mubtada, khobar, khobarnya adalah mufrad. Sedangkan kalau yang di sini mubtada, khobar, khobarnya adalah jumlah ismiyah. Nanti kita akan pelajari. Kita yang ada di tengah dulu. Hajmu ini adalah mubtada, kabir adalah khobar. Sedangkan al-mu'jam di sini dibaca majrur ya, hajmul mu'jami. Ini adalah mudhofun ilaih. Tentu nanti sahabat At-Tadrib ala Tarkib sudah terbiasa mengetahui ini mudhof ilaih dibaca majrur. Dan kemudian kita akan biasakan. Hajmul mu'jami kabirun. Hajmul mu'jamaini kabirun. Hajmul ma'ajimi kabirun. Nah, kalau di sini pakai menggunakan ya. Ini kenapa? Kalau di sini menggunakan alif. Nah, di sini adalah majrur, sedangkan di sini adalah marfu. Apa itu majrur, apa itu marfu, nanti dijelaskan dalam materi ini insya Allah. Tetapi yang jelas sahabat At-Tadrib ala Tarkib mampu menulis, mampu mengucapkannya. Dan insya Allah akan lebih paham. Karena kita banyak latihan, sehingga kita akan lebih mudah untuk paham. Kemudian kita mempelajari juga mubtada khobar. Kalau tadi mubtada khobarnya adalah untuk yang ghairu akil, yang tidak berakal, seperti benda-benda ataupun barang. Sedangkan sekarang kita masuk pada mubtada dan khobar untuk yang berakal. Contohnya adalah al-muslimu sha'imun. Seorang muslim itu dia adalah yang berpuasa. Al-muslimani sha'imani. Dua orang muslim itu
mereka adalah berpuasa. Al-muslimuna sha'imuna, mereka orang muslim itu adalah yang berpuasa. Kemudian kita ke muannasnya, al-muslimatu sha'imatun, seorang muslimah itu dia adalah yang berpuasa. Al-muslimatani sha'imatani, dua orang muslimah mereka itu berpuasa. Al-muslimatu sha'imatun, mereka orang-orang muslimat mereka itu berpuasa. Kita akan melihat pola ini di halaman 151 sampai dengan 188. Ayo kita buka bukunya. Baik, sahabat At-Tadrib ala Tarkib, kita masuk pada halaman 151. Pada halaman 151 ini adalah menggunakan mubtada dan khobar, menggunakan ismul isyarah lil qorib, hadza, kemudian di sini dzalika lil ba'id. Dan muslim ini adalah al-akil, untuk berakal. Kemudian nanti di sini al-muslimu shaimun, al-muslimu yang tadinya di sini muslimun khabar jadi mubtada, al-muslimu shaimun. Nah, ini kemudian shaimnya adalah khabar. Ini semua untuk yang berakal menggunakan ismul isyarah lil qarib, menggunakan ismul isyarah lil ba'id. Kita akan contohkan hadza muslimun, hadzani muslimani, haula'i muslimuna, dzalika muslimun, dzanika muslimani, ulaika muslimuna. Al-muslimu sha'imun, al-muslimani sha'imani, al-muslimuna sha'imuna. Hadhihi muslimatun, hatani muslimatani, haula'i muslimatun. Tilka muslimatun, tanika muslimatani, ulaika muslimatun. Al-muslimatu sha'imatun, al-muslimatani sha'imatani, al-muslimatu sha'imatun.